nanti akan dijabarkan oleh MC. Kemarin Bapak sudah meminta tolong Ananda Kaila Mersya, tapi Ananda Kaila Mersya sedang berhalangan hadir atau sedang ada di Bogor karena susah sinyal, dan akhirnya diganti oleh ketua IPM kita sebagai pembuka ya. Pak, jangan bobo itu, Pak. Saya malu. Kak Siren Nurhaura yang akan memimpin MC pada hari ini, dan dilanjutkan juga ada pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ananda Konita Nurul Izzah, dan juga ada sedikit sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Kholis Muarifah, dan dilanjutkan dengan mendengarkan sama-sama penyampaian cerpen Ramadan yang akan disampaikan oleh para peserta lomba. Ya, sebelumnya semuanya bisa diaktifkan dulu. Kameranya semuanya aktif. Sambil bisa dilihat para pembimbing di sini, anak-anaknya. Oke. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama, tidak panjang kalam, langsung Bapak alihkan kepada MC di sini. Pas jam 9 kita mulai. Kepada MC Siren Nurhaura, Bapak persilakan. Siren, apa kabar Siren? Pak, itu nanti aja, Pak. Ya Allah, Pak. Ya, biar menghilangkan gugup lah. Alhamdulillah baik, Pak. Enggak gugup dong. Oh, enggak. Ayo lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya ini mah. Ulang lagi ya. Semuanya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bu Kholis Muarifah selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Amrila selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Guru-guru serta teman-teman, kakak-kakak kelas, dan adik kelas yang sangat kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dapat melaksanakan kegiatan Ramadan, dapat memeriahkan kegiatan Ramadan ini bersama-sama meskipun dilakukan secara virtual ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Izinkan saya selaku MC yang akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Konita Nurul Izzah. Yang kedua ada sambutan dari Ibu Kholis Muarifah. Dan memasuki acara inti yaitu lomba cerpen Ramadan. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembacaan Al-Quran oleh Konita Nurul Izzah. Kepadanya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Ananda Konita atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang mendengarkan dan juga membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Memasuki rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Holis Muarifah. Kepada Ibu Holis Muarifah kami persilakan. Terima kasih Ananda Shiren yang cantik jelita atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wala umuri dunya wadin wa ala alihi wa Iya. Sinyal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wisnu. Sinyal Boholis. Ya Habib. Ya, mohon maaf ya anak-anakku semua. Ternyata internetnya di sini agak putus. Bentar, nanti kalau nyambung lagi sambil nyambung. Saya ulang lagi ya, mohon maaf juga anak-anakku semua karena juga saya juga sedang ada rapat dengan dinas. Jadi ini saya dua ya, tapi mudah-mudahan nggak kedengeran suara yang sebelah. Baik, saya ulangi ya anak-anakku semua. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan masih bisa melaksanakan aktivitas kita dan masih bisa melaksanakan ibadah puasa kita pada hari ini, berarti memasuki hari ke-8 ya. Ya, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasanya ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa senantiasa kita anjurkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa istiqomah untuk bisa mencontoh ajaran beliau dan insya Allah bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasul kita. Baik anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya cintai, ini adalah kegiatan Ramadan Fair yang pertama ya, karena kita masih ada dua agenda lagi ya untuk Ramadan Fair hari kedua dan Ramadan Fair hari ketiganya nanti di pekan ketiga
atau di akhir pekan selama bulan Ramadan ini. Nah, anak-anakku semua, saya berharap kegiatan ini menjadi ajang kreativitas anak-anakku semua untuk terus berproduktif ya, sesuai dengan tema kita pada kegiatan Amalia Ramadan ini, yaitu untuk be produktif dan kreatif ya selama bulan Ramadan ini, sehingga menambah pahala ibadah puasa kita. Jadi jangan jadikan alasan ketika puasa itu eh, jadi mager, alias males gerak, hanya laying on the bedroom. Nah itu memang katanya sunahnya apa itu Pak? Tidurnya orang puasa ibadah. Nah itu perlu dikaji ulang apakah itu hadisnya sahih apa enggak, sehingga nanti dijadikan alasan anak-anakku tidur aja terus karena Palsu. itu ibadah. Nah itu palsu kan? Berarti hadisnya doif tuh kata Ustaz Agus. Jadi jangan jadikan alasan karena puasa akhirnya mager tidur aja supaya nilai ibadah. Nah ibadahnya ibadah yang bagaimana? Kalau ibadahnya tidak bermanfaat untuk banyak orang, ya itu berarti sebenarnya bukan ibadah, itu hanya alasannya saja bagi orang-orang malas supaya terkesan ini tidak eh, membuat mensunahkan ya hal-hal yang tidak baik itu. Nah, oleh karena itu harapan saya anak-anakku semua dalam bulan Ramadan ini terus bisa produktif dan kreatif sehingga bisa menjadi syiar kita, dakwah kita kepada masyarakat umum untuk tetap beraktivitas di bulan puasa, tentunya aktivitas yang baik dan bermanfaat untuk terutama masyarakat muslim sesama saudara kita ya. Dan selanjutnya juga anak-anakku saya pakai ini dulu biar nggak keganggu dengan suara sebelah. Nah, ininya. Ya. Yang berikutnya anak-anakku semua mohon nanti para perwakilan yang mengikuti lomba Ramadan Fair, khususnya yang hari ini adalah cerpen ya, cerita pendek bulan Ramadan ini bisa melaksanakan dengan baik. Nanti insya Allah akan menjadi dokumentasi buat sekolah kita, karena kita juga setiap kegiatan mendokumentasikan sehingga bisa menjadi contoh tahun depan buat adik-adik kelasnya bisa menjadi lebih baik dari tahun-tahun ini. Kemudian juga hari ini ada digital painting ya Pak ya. Nah, jadi digital painting tadi sudah ada beberapa yang mengirimkan, tapi belum banyak. Nah, ini masih kami tunggu para dewan juri, insya Allah akan fair atau adil dalam memberikan penilaian, dan insya Allah juga nanti akan mendapatkan reward ya dari panitia untuk anak-anakku yang memang layak mendapatkan nilai tertinggi ya. Sebenarnya semuanya baik ya, mungkin nanti baik, tapi ada juga yang terbaik di antara yang baik. Tapi yang belum mendapatkan kesempatan mendapatkan reward ya jangan berkecil hati. Namanya juga kompetisi, pasti nggak mungkin juga sekolah harus memberikan reward kepada semuanya. Nanti itu berarti bukan kompetisi. Jadi anak-anakku semua yang sudah mengumpulkan digital paintingnya, Ibu hargai sangat keren sekali ya, bagus banget. Penghargaan yang luar biasa untuk Ananda semua, tapi mohon maaf tidak semuanya nanti akan mendapatkan reward. Tapi paling tidak dari pembimbing, dari wali kelas sudah mendapatkan reward ya, nilai plus untuk kegiatan keagamaan itu atau ismuba ini. Dan berikutnya juga anak-anakku Ibu himbau selama kegiatan Ramadan ini tolong semuanya mengikuti dengan tertib, dengan baik. Jangan karena puasa kembali lagi setelah makan sahur atau setelah sholat subuh tidur lagi sehingga kebablasan. Nah ini keluhan para pembimbing nih, setiap hari menyampaikan laporannya ada yang telat masuk Zoom, entah kesiangan, entah apa dan sebagainya. Jadi anak-anakku tolong semuanya jangan jadikan bulan puasa ini untuk bermalas-malasan, justru di bulan puasa ini momennya untuk kita
melakukan kegiatan-kegiatan yang positif karena pahalanya juga pasti akan berlipat ganda. Nah, karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, masih bisa bertemu bulan suci Ramadan ini, ya ayo kita sama-sama banyak melakukan hal baik. Kita kan tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita, apakah tahun depan kita masih bisa ketemu bulan Ramadan lagi. Nah, oleh karena itu gunakan waktumu sebelum sempitmu ya. Gunakan waktu mudamu sebelum tuamu, gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Nah, jadi oleh karena itu anak-anakku semua, ayo semuanya untuk terus berfastabiqul khairat ya, lomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadikan syiar kita, terutama untuk SMP 9 ya, supaya ini loh ternyata siswa-siswi SMP 9 itu banyak sekali yang memang anak-anak cerdas, smart dan sangat kreatif gitu. Sekali lagi terima kasih bagi yang anak-anak yang sudah mewakili kelompoknya untuk Ramadan Fair hari pertama ini. Mudah-mudahan nanti Ramadan Fair hari kedua dengan tema lomba yang berbeda lagi akan semakin baik karena persiapannya otomatis sudah semakin lama, jadi akan semakin baik. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Oh ya, satu lagi saya lupa. Mohon maaf anak-anakku semua, Bapak Ibu guru karyawan memang memberikan undangan hanya khusus kepada pengurus IPM dan pengurus kelas sebagai perwakilan untuk rapat koordinasi internal sekolah dan juga diskusi-diskusi terkait dengan kegiatan Ramadan. Nanti diakhiri dengan iftar ya. Jadi mohon maaf karena juga masih suasananya pandemi, jadi kita tidak bisa berkumpul seluruhnya. Jadi hanya perwakilan IPM saja dan juga perwakilan pengurus kelasnya, mungkin dari ketua kelas, wakilnya, sekretaris dan bendahara bisa hadir di sekolah untuk sama-sama melaksanakan kegiatan rapat koordinasi internal dan juga diakhiri dengan iftar nanti ya. Dan nanti anak-anakku semua akan mendapatkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Muha. Ustadz Muha adalah juga seorang qori dan seorang bass singer. Nantikan ya pada saat anak-anakku semua hadir di sekolah nanti akan diberikan tausiah dan juga hiburan dari Ustadz Muha. Nanti siap-siap nih karena smart band. Bapak Ibu guru SMP 9 tuh punya band anak-anakku semua namanya Smart Band. Nah, nanti bisa di launching tuh Pak Hilman, Pak Muha pada saat nanti acara rapat koordinasi dan iftar bersama IPM ya. Itu saja anak-anakku semua. Oh ya terakhir Pak Rais, hari ini juga tadi malam ya kita mendapatkan berita duka dari teman-teman kalian, yaitu Atalah siapa lupa namanya Pak, Atalah Danet ya, Atalah Putra iya. Esdan. Atalah Putra atau biasanya anak-anakku semua memanggilnya dengan Danet ya. Nah, pada hari ini Ananda Danet juga mendapatkan musibah lagi beberapa bulan yang lalu Ibunda Danet meninggal dunia karena sakit jantung, dan hari ini juga Ayahanda Danet menyusul ibunda menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti mohon Pak Haji Novendri atau Pak Rais untuk doa bersama mendoakan almarhum Danet. Semoga nanti almarhum diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan Anda Danet nanti bisa mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Iya, anakku semua. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa isi kegiatan bulan Ramadan ini dengan baik dan penuh semangat, dan insya Allah Ramadan kita ini lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Halis Muarifah atas sambutan dan juga semangat paginya untuk kita semua. Baik, memasuki acara inti yaitu Lomba Cerpen Ramadan yang akan kita laksanakan pada hari ini juga. Udah siap belum nih dengar-dengar nama Maaf, Ananda Siren mungkin sudah ada Pak Haji Nufentri. Tadi sudah bersama belum ya Pak untuk Ayahanda Danet? Oke, dipimpin langsung oleh Ustadz Novendri Said. Untuk kita sebelum memulai acara, kita berdoa bersama untuk Ayahanda Ananda Atalah Putra Resdan. Kepada Pak Haji untuk memimpin doa, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sama-sama kita berdoa untuk ayahanda dari sahib kita, teman kita. Atala ya Pak Rais, Atala kelas 7 ya? Atala kelas 8 Pak Haji. Atala kelas 8 ya. Mudah-mudahan orang tua beliau, orang tua dari Atala, Allah tempatkan di roboh Miriatul Jannah, paman di atas taman surga. Dan semoga Atala diberikan kesabaran, kekuatan, sehingga tetap selalu bersemangat dalam menimba ilmu di sekolah ini. Dan kita harapkan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, keimanan, keislaman oleh Allah SWT. Mari sama-sama kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء وثلج وبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا وزوجه وفي فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره من خفرة النيران يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Novendri, terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga doa yang kita panjatkan untuk teman kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara inti pada pagi hari ini yaitu Lomba Cerpen Ramadan. Sambil saya membacakan ya list-list pesertanya. Udah pada siap belum nih? Peserta-pesertanya, coba mana peserta-pesertanya nih? Assalamualaikum. Halo. Oh, Assalamualaikum. Oke, sudah terdengar ya peserta-pesertanya sekarang? Mungkin dicek dulu peserta-pesertanya. Harus itu Pak, harus banget. Ya, dicek dulu sudah join Tolong ya, Siren, tolong. Oh ya. Tolong kasih tahu ke teman-temannya itu dinyalakan kameranya kalau tidak mau di remove karena masih banyak yang ngantri untuk masuk gitu ya. Benar. Ayo teman-teman yuk yang semuanya ada di sini dinyalakan kameranya biar lebih semangat lagi nih menjalani lomba cerpennya kan? Semangat dong MC-nya. Oke. Sekarang nih kita sambut nih peserta-pesertanya. Ada Naura Salsabila dari kelompok Jabal Nur. Mana Naura nih? Naura. Halo Naura. Udah masuk belum nih Naura? Udah. Habis itu ada Arya Dana dari kelompok Hijr Ismail. Mana Arya Dana? Halo semuanya. Oke. Ada Aditya dari kelompok Safa. Hadir. Ada Adnan dari kelompok Marwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Faiz dari kelompok Tanim. Mana nih Kak Faiz? Hadir. Oke. Ada Muhammad Izaz dari kelompok Zamzam.
Wah, zam-zam. Kayak air ya, guys. Mana nih Kak Izaz? Ada nggak? Hadir. Hadir. Siren, Ada Haura dari kelompok Jabal Kubaish. Siren, Hadir. Siren. Hmm? Kelompok terakhir Jabar Rahmah, Raja diganti pemain. Ganti pemain ya. Mm-mm. Ganti pemain, gantinya Zakiatul. Ya, Oh, Pak. Zakiatul. Ganti peserta. Benar ya. Ganti peserta ya, Pak Haji. Oh, Oke. ada Zakiatul tadi dari kelompok Jabal Rahmah. Ada Firza dari kelompok Jabal Sur. Mana Firza? Waalaikumsalam. Salah. Ada Aulia Kirani dari kelompok Multazam. Mana nih Aulia? Hadir. 4. Ada Kalista dari kelompok Hajar Aswad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Yang terakhir ada Sekar Adelin dari kelompok Di sini Makam aja. Ibrahim. Ada Adelin? Sekar. Ada Sekar Adelin. Kayaknya belum ada Zakiatul, Siren. Zakiatul belum ada Zakiatul. Dicek lagi Siren, Zakiatul. Zakiatul, ada Zakiatul? Belum masuk Nggak ya? ada. Zakiatul ada, ada. Kita ada nih, Empat. mana nih Zakiatul? Zakia, kameranya, Iya, Zakia. Zaki. Mana suaranya nih? 13:6. Hidup Zakiatul. Kelompok Jabar Rahmah. Hidup Kameranya dia bisa nggak nyala kameranya. Zakiatul 13. mana Zakiatul ditampilkan ke Zakiatul mana nih? Udah nih pendukungnya udah pada kesini nih. 13. Ya. Mana Pak Haji Zakiatul mana? Itu sudah ada kameranya belum aktif ya? Mana? Kameranya belum aktif. Ya. Mana nih Zakiatul? Zakia. Dia posisinya di Padang itu. Berarti Ya. 14 ya. Pak, satu kampung, satu halaman Pak Haji. Hah? Kenapa? Satu halaman. Ya, dia di Padang katanya. Tadi waktu Zoom sama saya udah kamera udah. Oh, udah. Udah tadi waktu saya sama saya udah pakai kamera. Sekarang gimana Pak Haji sekarang? Sekarang di Padang, Pak. 10. Saya di Parung Panjang, Pak. Ya, ini makanya saya connect lagi nih. Kok kameranya nggak diaktifin? Apa ada sinyal atau gimana nih? Terkendala sinyal kali ya? Terkendala Ya. sinyal. Jauh. Terus dulu, cari yang lain dulu. Biar saya Ayo connectin yang dulu. lain diaktifkan Siren, peserta yang lain atau Lain ayo tolong diaktifkan kameranya biar kita semangatin teman-teman kita yang mengikuti lomba. Biar terlihat muka-mukanya nih. Apa? Bisa, Andita, Renita dan Dita. Larissa, Fahri, Rasya, Konita, Tanggal kemarin. kan semua kameranya. Yakno, Maura. Dua. Oke. Langsung saja ya kita panggil peserta pertama kita. Firza dari kelompok Jabal Sur. Ayo mana pendukung Firza? Ayo mana pendukung Firza? Assalamualaikum. Ya Pak. Takbir, Allah Akbar. Allah Akbar. Mantap. Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ketika peserta lomba sudah mulai presentasinya, yang lain semuanya mohon di mute ya supaya fokus penilaian suaranya nggak terganggu dengan yang lain. Terima kasih. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Korun. Pada zaman dahulu, di masa Nabi Musa alaihissalam saat memimpin Bani Israel, ada seorang pengikutnya yang sangat taat beribadah yang bernama Korun. Setiap hari dia beribadah dan tidak mementingkan kehidupan duniawi. Korun yang tidak mementingkan duniawi
membuat kehidupan keluarganya pun jauh dari kata layak. Sang istri yang bernama Ilza pun sering mengeluhkan ingin hidup yang lebih layak. Singkat cerita, suatu hari datang 2 orang laki-laki, utusan dari Raja Golan, memberikan hadiah berupa uang emas yang banyak. Korun pun menolak pemberian dari raja tersebut. Utusan para Raja Golan akhirnya berhasil membujuk istri Korun untuk menerima hadiah tersebut. Betapa marahnya Korun, namun tak tega melihat istrinya sangat bahagia. Akhirnya ia juga menerima hadiah yang diutus kedua lelaki tadi. Saat hidup berlimpah harta, Korun mulai melupakan ibadahnya. Terlebih sang istri yang melarang untuk mengunjungi Nabi Musa dengan alasan mereka hidup susah ketika menjadi pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam sampai suatu ketika seorang teman Korun berkunjung dan mengingatkannya untuk bersedekah atas harta yang ia miliki. Dengan terpaksa, Korun mendatangi Nabi Musa untuk bertanya seberapa banyak zakat yang harus ia keluarkan. Ternyata jumlah yang harus dikeluarkan begitu besar. Lalu timbullah prasangka buruk terhadap Nabi Musa. Saat itu juga Korun mulai menghasut saudagar lain untuk tidak membayar zakat. Bahkan tega memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Melihat pengikutnya mulai berubah, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dan tak lama Allah mendatangkan azab untuk Korun. Akhirnya Korun meminta ampun, namun sudah terlambat. Ia dan hartanya ditelan bumi. Nah, teman-teman semua, dari cerita di atas kita dapat ambil hikmahnya. Janganlah lalai atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah umat Allah yang selalu bersyukur dan tak lupa bersedekah atas rezeki yang dimiliki sekarang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Firza atas penyampaian ceritanya. Selanjutnya, peserta kita yang kedua tidak kalah keren dari peserta kita yang pertama. Ada Kalista Nabila dari kelompok Hajar Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya boleh saya kasih masukan pada para peserta lomba cerpen. Sebentar, sudah ya, kedengeran suara saya ya. Mungkin untuk menarik penilaian Dewan Juri ketika menyampaikan cerpennya bisa sambil memperhatikan ekspresi wajahnya. Kemudian diakhiri dengan pesan moralnya dari cerita tadi. Ananda Firza udah bagus banget, tapi diakhiri dengan pesan moralnya dari kisah cerita tersebut. Nah, mungkin masukan dari saya supaya ekspresi wajahnya ketika menyampaikan cerita itu dimunculkan gitu, sehingga menarik pada para pemirsa untuk lebih mendengarkan ceritanya sampai tuntas. Itu ya masukannya. Terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Kalista Nabila Putri dari kelompok Hajar Aswad. Hari ini saya akan cerita tentang kisah Nabi Daniel yang tak mati walaupun dibuang ke dalam sumur singa yang kelaparan. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa ada sebagian kisah Nabi yang diceritakan, sedangkan sebagiannya lagi tidak. Salah satunya adalah kisah tentang Nabi Daniel. Nama tersebut boleh jadi sangat asing, karena ia termasuk dalam daftar Nabi, bukan Rasul yang jumlahnya 25.
Daniel adalah seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Ia diberi panduan berupa kitab Daniel. Kitab ini salah satu pedoman perjalanan lama sebelum diubah. Secara garis keturunan, Daniel adalah anak cucu Nabi Daud yang hidup pada tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Kisah tentang kehidupannya memang tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tapi namanya sangat dikenal khususnya pada masa penaklukan Iskandaria pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seperti kebanyakan para utusan dan penyampai wahyu yang lain, Daniel yang menyuruh kepada kebaikan setelah wafatnya Nabi Musa juga mendapatkan perlakuan yang sama. Ia didustakan oleh kaumnya, bahkan diciduk dan diadili oleh Raja Nebukadnezar, penguasa saat itu, untuk kemudian diberikan kepada singa yang lapar dan telah dilatih sebelumnya untuk menghabisi nyawa manusia. Namun, pertolongan Tuhan memang tak pernah datang terlambat, meskipun secara kodrat singa adalah makhluk yang buas. Tetapi ketika dihadapkan dengan Daniel, mereka menjadi tunduk dan tidak liar. Selama beberapa waktu terdampar di dalam sumur bersama singa, Daniel tetap bisa bertahan hidup, sampai seorang nabi bernama Armia diutus untuk menyelamatkannya. Dalam versi cerita ulama, Daniel mengabadikan gambarnya dan singa yang menemaninya itu pada permata cincin agar dia tidak lupa atas nikmat Allah. Setelah menyampaikan dakwah, Nabi Daniel meninggal dan makamnya diperkirakan ada di benteng Kirkuk di kota. Sinyal. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab meminta untuk dikafani ulang dan dikuburi di tempat makam yang sekarang. Di atasnya kemudian didirikan masjid yang diberi nama Masjid Daniel. Itulah sejarah singkat mengenai ketaatan Nabi Daniel. Walaupun sudah didustakan umatnya, dibuang oleh raja yang durhaka, pada akhirnya ia tetap dihormati dan namanya abadi dalam sejarah. Memang Allah selalu punya jalan untuk menolong hambanya yang membutuhkan pertolongan. Sekian cerita kisah tentang Nabi Daniel yang tak mati walaupun dibuang ke dalam sumur singa yang kelaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pengetahuan baru juga kita dapat ya dari lomba cerpen Ramadan kali ini. Oke, lanjut ke peserta selanjutnya yaitu Kak Izas Najwan dari kelompok Zamzam. Ayo, mana tepuk tangannya semuanya? Sambil diingatkan nih buat pendukung-pendukungnya, ayo diaktifkan kameranya biar terlihat. Ya, satu lagi masukan ya kepada para peserta, selain ekspresi, mungkin di akhir cerita sedikit diambil kesimpulannya, semacam pesan-pesan moralnya dari kisah cerita ini apa yang bisa diambil hikmahnya gitu. Itu akan menambah nilai plus nanti ya. Oke, makasih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izat Najwan dari kelompok Zamzam. Kali ini saya akan menyampaikan cerita pendek tentang Nabi Lut. Nabi Lut merupakan anak dari saudara Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut bernama Hasan bin Thorik. Hasan bin Thorik merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim. Nabi Lut ikut serta bersama Nabi Ibrahim berhijrah ke Mesir. Nabi Lut tinggal bersama Nabi Ibrahim di Mesir. Mereka mengusahakan ternak dan tanaman. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut memutuskan untuk membagi dua seluruh kekayaannya mereka. Nabi Ibrahim tinggal di Mesir dan Nabi Lut pergi ke Yordania. Nabi Lut menetap di wilayah Sodom. Kota Sodom merupakan salah satu kota di Yordania. Kebiasaan yang sangat buruk dari penduduk Sodom adalah perbuatan homoseksual. Homoseksual adalah perbuatan menyalurkan nafsu antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dan perempuan.
Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka. Perbuatan itu merajalela di kota Sodom. Seorang pendatang tidak akan selamat dari gangguan penduduk Sodom. Apabila pendatang itu adalah seorang wanita, para wanita akan mengganggunya. Apabila pendatang itu adalah seorang lelaki tampan, para lelaki di kota Sodom akan memperebutkannya. Penduduk kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk. Pada masa kini, masyarakat akan berakhlak buruk jika menjauhi ajaran-ajaran dalam agama. Allah mengabulkan doa Nabi Lut dengan mengutus 2 malaikat dalam wujud 2 pemuda yang sangat tampan. Sebelum sampai di wilayah Sodom, kedua malaikat ini mengabarkan kelahiran Ishak kepada Nabi Ibrahim dan istrinya. Ketika sampai di Sodom, kedua lelaki tampan itu bertamu di rumah Nabi Lut. Nabi Lut berpesan kepada istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan kedatangan kedua lelaki tampan tersebut. Istri Nabi Lut malah memberitahukan pada penduduk Sodom, sehingga penduduk Sodom mendatangi rumah Nabi Lut dan meminta melepaskan tamunya untuk mereka. Nabi Lut tidak mau membukakan pintu rumahnya. Malaikat meminta Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin. Ketika pintu dibuka, kaum Sodom segera masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Namun, saat mereka hendak masuk, kaum Sodom menjadi buta penglihatannya. Nabi Lut dan keluarganya diminta untuk meninggalkan kota Sodom. Mereka berjalan keluar kota Sodom karena azab akan segera tiba. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar berjalan keluar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut yang berada di belakang rombongan menoleh ke belakang. Nabi Lut sering kali menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaum Sodom. Nabi Lut dan putri-putrinya meninggalkan kota Sodom. Gempa bumi yang kuat dan hebat disertai angin yang kencang, hujan batu sijil menghancurkan kota Sodom dan penduduknya. Dalam waktu singkat, mayat-mayat penduduk kota Sodom bertebaran. Sekian cerpen tentang Nabi Lut yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yus atas penyampaian ceritanya. Semoga dengan ini kita mendapat banyak pengetahuan baru ya teman-teman. Oke, lanjut ke peserta selanjutnya yaitu... Tebak siapa? Ada yang bisa tebak? Siren. Haura. Benar, Haura Intan Afandi. Tebakku baik. Banyak nih pendukungnya. Dah, suara saya kedengeran? Kedengeran Haura. Oke, sip. Aduh, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haura Intan Afandi, perwakilan dari kelompok Jabal Qubaish. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu sahabat Rasulullah. Beliau digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Namun, dia tidak memakai sebutan khalifah, melainkan beliau memakai sebutan Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin orang-orang beriman. Sahabat Rasul yang ingin saya kisahkan adalah Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai seorang yang istimewa. Sebelum masuk Islam, dia adalah orang yang sangat disegani dan dihormati penduduk Mekah dan menjadi penentang utama Islam. Tetapi setelah masuk Islam, ia menjadi musuh utama para penentang Islam yang ditakuti. Umar bin Khattab termasuk golongan Khulafaur Rasyidin, yakni kehalifahan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau adalah seorang pemimpin, dalam kehidupan sehari-hari Umar menunjukkan kesederhanaan yang jarang ditunjukkan oleh pemimpin zaman sekarang. Perilaku beliau dalam cara berpakaian menunjukkan praktik kesederhanaan hidup yang sulit dibedakan dengan orang-orang lain. Umar memakai pakaian bertambal yang sulit membedakannya secara fisik dengan gaya hidup masyarakat umum yang dipimpinnya.
Beliau juga pantang menikmati kelezatan makanan jika rakyatnya belum merasakannya. Pada suatu hari, Umar menerima bingkisan makanan dari pembesarnya di daerah. Kepada utusan itu, Umar menanyakan, "Apa ini?" "Makanan ini biasa dibikin oleh penduduk Azerbaijan," ujar utusan itu. "Dan sengaja dikirim untuk Anda dari Atabah ibn Farqad." Umar mencicipinya, dan rasanya enak sekali. Beliau bertanya lagi kepada utusan tersebut, "Apakah seluruh kaum muslim di sana menikmati makanan seperti ini?" "Tidak, makanan ini hanya untuk golongan tertentu," jawab utusan itu. Umar menutup kembali wadah makanan itu dengan rapi, kemudian bertanya pada utusan, "Di mana untamu? Bawalah kembali kiriman ini serta sampaikan pesan Umar kepadanya. Takutlah kepada Allah dan kenyangkanlah kaum muslim terlebih dahulu dengan makanan yang biasanya kamu makan." Sebagai khalifah, Umar pun dikenal sangat menekankan prinsip kesederhanaan terhadap pejabat bawahannya. Khuzaimah ibn Thabit berkata, jika Umar mengangkat seorang pejabat, ia akan menuliskan untuknya perjanjian dan akan mensyaratkan kepada pejabat itu untuk tidak mengendarai kuda yang pada waktu itu menjadi kendaraan mewah, tidak memakan makanan yang berkualitas tinggi, tidak memakai baju yang lembut dan empuk, dan tidak pula menutup rumahnya bagi orang-orang yang membutuhkan dirinya. Jika itu dilakukan, ia telah bebas dari sanksi. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Tidak saja kepada mereka yang kaya atau pejabat, tapi juga kepada yang miskin. Hal ini dibuktikan dengan perhatian dan pengawasannya akan situasi dan kondisi rakyatnya. Pernah suatu ketika, beliau melihat seorang ibu yang sedang membohongi anaknya yang kelaparan dengan pura-pura menanak beras, padahal batu yang ada dalam wadah tersebut. Melihat hal tersebut, Umar mengambil gandum dan beliau pikul sendiri. Bahkan ketika pengawalnya menawarkan untuk memikulnya, Umar mengatakan, "Apakah kamu akan menjerumuskan aku ke dalam neraka karena telah menelantarkan rakyatku dan membiarkannya kelaparan?" Tindakan dan ucapan ini menjadi bukti tanggung jawab Umar yang benar-benar memahami tugas dan kewajiban pemimpin dan hak-hak rakyat yang harus didahulukan, bukan sebaliknya. Demikian kisah Umar bin Khattab yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mencintai Rasulullah dan para sahabatnya, serta mengambil sifat teladan dari mereka, seperti sifat pemberani, tegas, dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, seperti Umar bin Khattab. Sekian dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haura atas pembacaan kisahnya. Ini terlihat nih banyak sekali yang mendukung Haura ya. Oke, teman-teman yang lain kembali diingatkan buat selain pesertanya, tolong dinyalakan kameranya biar terlihat wajahnya. Masih banyak ini yang belum nyalain kamera. Oke. Berlanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Katnan dari kelompok Marwah. Terima kasih Shiren atas MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru-guru yang sudah berkenan mempersilahkan saya untuk tampil Zoom pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah salah satu nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum saya menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam, saya akan menjelaskan sedikit siapa Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu nabi ulul azmi
yakni gelar khusus bagi utusan Allah Subhanahu wa taala yang tabah dalam berdakwah dan menghadapi pembangkangan kaumnya. Ada 5 nabi bergelar ulul azmi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, marilah kita langsung ke ceritanya. Nabi Nuh merupakan putra Lamak bin Matusyakoh bin Idris alaihissalam. Imam Kisai dalam kitab Bada'i Iz-Zuhur mengatakan nama Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar. Dinamakan Nuh yaitu diceritakan bahwa ia melihat anjing mempunyai 4 mata. Lalu Nuh berkata, anjing ini sangat jelek menjijikan. Setelah ingat kata-kata tadi, Abdul Ghaffar terus menangis. Dia menangisi kesalahan dan dosanya. Karena seringnya dia menangis, maka dinamakanlah dia Nuh, alias menangis. Artinya, Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya di kawasan Sungai Eufrat dan Tigris. Di wilayah itulah ada raja zalim bernama Darmasyil. Dia adalah manusia yang pertama kali memeras arak dan meminumnya. Juga orang yang pertama kali bermain judi. Juga orang pertama kali yang membuat baju dengan dihiasi emas. Dia dan kaumnya adalah penyembah 5 berhala yaitu Wat, Siwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Berhala-hala itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Berhala-berhala ini dikelilingi oleh 1.700 berhala. Pada berhala itu dibuatkan rumah yang terbuat dari marmer yang berwarna-warni. Di setiap satu rumah panjangnya 1.000 ziro. Begitu juga lebarnya. Berhala-berhala itu ada kursi-kursi yang terbuat dari emas, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah, serta ada pelayan yang melayaninya pada siang dan malam, serta juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya itu, Nabi Nuh keluar dan mereka pada menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu, mempersembahkan kurban. Lalu mereka semua bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka semua alat-alat musik, menabuh gong, dan menari-menari, berpesta ria sambil meminum arak dan berpesta seks. Ketika Nabi Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril lalu berkata, "Saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang kepadamu membawa risalah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutusmu untuk umatmu." Lalu Jibril mengenakannya baju mujahidin dan mengenakannya surban kemenangan serta memberinya ikat pinggang Saiful Azmi dan berkata padanya, "Berilah peringatan pada musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Darmasyil bin Fumail bin Jij bin Qabil bin Adam." Namun, peringatan dan ajakan Nabi Nuh alaihissalam tersebut tidak diberi sang raja dan rakyatnya. Nuh kemudian mengadukan masalahnya yang dihadapinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka dari kebenaran." Wa qala Nuhur rabbi la tajar 'alal ardi minal kafirin dayyaran innaka in tazarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nuh berkata lagi, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Maka Allah memperkenankan doanya dan membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi dari kalangan orang-orang kafir hingga anak Nuh sendiri
yang memisahkan diri dari ayahnya dan bergabung dengan kaumnya dalam kekafiran. Sebelum datang banjir besar, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat bahtera besar 3 lantai dengan panjang 200 meter. Nuh bersama para pengikutnya yang beriman membuat perahu besar di sebuah gurun. Aksi Nabi Nuh tersebut menjadi bahan olok-olokan kaumnya. Hingga suatu hari badai itu datang. Hujan deras disertai badai menerjang seluruh daerah tempat kaum Nabi Nuh berada. Dengan cepat Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan ternak dan 7 bahan pokok sebagai perbekalan dibawa ke kapal yang sudah dibuat. Nabi Nuh menunggu anaknya yang berharap bisa naik ke kapalnya. Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya hingga 3 kali. Namun anaknya lebih memilih mengungsi ke gunung yang dianggapnya bisa menyelamatkan dari banjir. Anaknya itu mengatakan seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Sawi ilal jabalin ya'simuni minal ma'i qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahima wa hala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqina. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah Subhanahu wa taala selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkannya. Mengenai lama masa banjir di bumi ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat banjir itu menggenang di atas bumi selama 6 bulan. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa banjir itu menggenangi bumi selama 150 hari, alias 5 bulan. Setelah hampir 6 bulan, perahu Nabi Nuh berlabuh tepat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 hari bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpangnya untuk ikut menunaikan puasa sebagai tanda syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hewan semua juga ikut melakukan puasa. Di kisah Nabi Nuh ini, kita harus sabar dalam menghadapi kenyataan seperti Nabi Nuh alaihissalam alami, bahwa keluarganya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk umat-umatnya. Sekian dari cerpen saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf apabila saya mengatakan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nun wa qawmi ma'isturun fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adnan. Semoga hikmahnya dapat kita semua ambil ya teman-teman. Menuju ke peserta selanjutnya. Siapa nih kira-kira? Adel. Arya. Kok tahu sih? Tahu lah kan. Baik, kita panggil peserta selanjutnya. Arya Dana dari kelompok Hijar Ismail. Kenapa ketawa? Tepuk tangan semuanya. Ya, ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Dana Pratapa Dirgantara dari kelas Hijar Ismail dari kelas 7 Al-Jabar. Yang saya hormati Ibu Kaulis Muharifah selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta, dan Pak Ahmad Ilas selaku Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, dan yang saya banggakan teman-teman saya semua dan kakak kelas semuanya, dan juri lomba yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat yang tidak ternilai harganya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan
kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan ini yang baik ini, saya ingin menyampaikan cerpen yang berjudul Kisah Nabi Daud alaihi wasallam dan seekor ulat. Nabi Daud alaihi wasallam merupakan nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan Nabi Daud membuatnya mendapatkan keistimewaan berupa kepercayaan untuk menyebarkan kitab Zabur. Suatu hari beliau sedang membaca kitab Zabur sembari duduk tenang dalam suraunya, melihat seekor ulat mentah berada di sekitarnya. Beliau kemudian mengawasi ulat tersebut sambil berpikir dalam hati, apa yang Allah harapkan dari ulat kecil ini. Mengetahui pikiran Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan ulat tersebut untuk berkata layaknya manusia. Ulat merah itu pun berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepadaku untuk selalu membaca tasbih Subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap harinya sebanyak 1000 kali pada siang hari. Pada malam harinya, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkanku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim sebanyak 1000 kali juga." Kemudian ulat tersebut juga berkata kepadanya, "Lalu apa yang dapat kamu katakan kepadaku agar aku mendapatkan faedah darimu, ya Nabi Allah?" Mendengar perkataan ulat tersebut membuat Nabi Daud sadar bahwa dirinya hilaf. Ia telah memandang remeh makhluk Allah yang terlihat kecil dan tak bisa apa-apa, padahal mereka bisa lebih dahsyat ibadahnya terhadap Allah dengan caranya sendiri. Kemudian Nabi Daud memohon ampun dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat pemikir orang Rasul yang bijak. Setelahnya beliau tak lagi menganggap rendah segala makhluk ciptaan Allah. Pelajaran yang bisa diajarkan pada kita dari kisah ini adalah kita tak boleh memandang rendah dan meremehkan orang lain seperti ulat dalam kisah ini. Meski terlihat kecil, namun ternyata dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Arya atas penyampaian ceritanya. Selanjutnya, ke peserta selanjutnya yaitu Aulia Kirani dari kelompok Multazam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukannya mohon wajahnya bisa full terlihat. Wajahnya full terlihat biar Dewan Juri. Tapi MC kita ini loh terlihat dengan jelas wajah cantiknya gitu. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia mungkin agak naik sedikit supaya Nah, nanti dagunya terpotong kalau di kamera. Nah. Menunjukkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala menjalankan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kisah perjalanan suci Nabi Muhammad SAW menembus langit ke-7 atau Sidratul Muntaha dalam semalam dengan menunggangi buruk. Bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal. Tahun ini, tepat tanggal 11 Maret 2021, umat muslim di seluruh dunia memperingati Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj juga diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi ibadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sesungguhnya sungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kisahnya bermula saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi waktu usai salat Isya dengan tidur lebih awal agar dapat bangun pada sepertiga malam terakhir untuk salat. Namun malam itu malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah. Jibril lalu mengajak Rasulullah keluar rumah dan bepergian melaksanakan Isra Mi'raj. Rasulullah kemudian menaiki buraq bersama Jibril untuk kemudian dalam sekejap melesat menuju Masjidil Aqsa. Sebelum tiba, sempat mengajak Rasulullah sholat di beberapa tempat, seperti Thaibah atau Madinah Al-Munawwarah, Madian atau tempat berteduhnya Nabi Musa alaihissalam saat dikejar Fir'aun, Tursina atau tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah, dan Bethlehem atau tempat lahirnya Nabi Isa. Usai sholat, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Setiba di sana, Rasulullah disambut oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan mereka agar bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu, mereka sholat berjamaah dengan Rasulullah menjadi imam. Tidak hanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah juga bertemu dengan beberapa nabi ketika naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan hingga ke langit tinggi atau Sidratul Muntaha. Di tempat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mendirikan sholat 50 kali dalam sehari. Setelah mengunjungi langit tertinggi, Rasulullah kembali. Ketika sampai di tempat Nabi Musa, beliau bertanya, "Apa yang telah diwajibkan Rabbmu atas umatmu?" Rasulullah pun menjawab pertanyaan tersebut. Lalu Musa meminta Rasulullah untuk menghadap Allah dan meminta keringanan. Rasulullah pun mengikuti saran tersebut dan meminta keringanan. Permintaan Rasulullah didengar hingga kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari. Sekian cerpen dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia atas pembacaan cerpennya. Menuju ke peserta selanjutnya, yaitu ada siapa ini? Ada Kak Aditya dari kelompok Safa. Mana Kak Adit? Mana nih Kak Adit? Ada. Oke, silakan Kak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Syafa sekaligus akan membawakan cerita pendek tentang kisah Nabi Nuh. Nuh adalah keturunan ke-9 Nabi Adam. Ayah Nuh bernama Lamik bin Matah. Nuh diutus ke negeri Armenia. Kala itu penduduk Armenia banyak berbuat syirik. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, melainkan kepada patung-patung. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian, mari kita tinggalkan patung-patung itu, beribadahlah kepada Allah.
seru Nuh kepada penduduk Armenia. Penduduk Armenia malah mengejek Nuh. Hai Nuh, jangan sok pintar. Kami tidak butuh nasihat. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, kata salah seorang penduduk. Nabi Nuh tidak putus asa. Ia terus mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Jika tidak, kalian pasti mendapatkan hukuman di dunia. Begitu juga siksaan di akhirat kelak, kata Nuh. Hai Nuh, jangan banyak omong. Datanglah saja azab itu. Kami tidak takut, tantang penduduk, mengejek Nuh. Tak terasa, Nuh telah tinggal bersama penduduk Armenia selama 950 tahun lamanya. Sekian lama ia berdakwah, namun hasilnya belum memuaskan. Sekian ratus tahun aku berdakwah, tak lebih dari 100 orang yang mau beriman, itu pun dari kalangan orang-orang miskin, kata Nuh. Satu hari, Nuh didatangi beberapa pembesar yang kaya raya. Mereka mau beriman dengan syarat Nuh harus mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya. Saudaraku semua, manusia itu sama, kaya dan miskin tidak ada bedanya. Perbedaan hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh harta kekayaan. Jawab Nuh tegas. Para pembesar itu malu dan kecewa. Nabi Nuh terus mengajak penduduk Armenia untuk beriman kepada Allah. Hei, Nuh yang bodoh, pergilah kamu dari tempat ini. Kamu tidak pantas lagi tinggal di sini, teriak penduduk Armenia. Kesesatan dan kejahatan penduduk Armenia sangat kelewatan batas. Hati mereka keras seperti batu. Mereka sulit menerima nasihat-nasihat kebaikan. Nuh berusaha sabar, namun ia tidak kuasa melihat pengikutnya dihina, diusir dan disakiti. Nuh pun berdoa, Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir itu. Jangan biarkan seorang pun hidup, sebab mereka akan terus menyesatkan hamba-hambamu. Mereka juga hanya akan melahirkan anak-anak durhaka seperti mereka. Allah mengabulkan permohonan Nuh. Tak lama, malaikat Jibril datang dan memerintahkan Nuh menanam sebuah pohon. Benih ini dari surga dan akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, kata Jibril. Lalu Jibril menjelaskan agar Nuh dan pengikutnya membuat perahu besar dari pohon itu. Tak lama setelah benih ditanam, tumbuhlah pohon sangat besar. Nuh dan pengikutnya segera membuat perahu dari pohon itu. Penduduk Armenia menertawakan apa yang dikerjakan Nuh. Hahaha, lihat apa yang dikerjakan orang-orang itu. Mereka membuat perahu di sebuah bukit. Ha, teriak penduduk Armenia. Walau hinaan dan cacian itu sangat menyakitkan, namun Nuh dan pengikutnya berusaha untuk tetap sabar. Tak lama, Allah memerintahkan Nuh untuk segera berkemas dan menaiki perahu beserta hewan-hewan dan pengikutnya. Tiba-tiba, langit pun mendung, awan hitam bergumpal-gumpal, petir berkilat menyilaukan. Walau hinaan dan cacian itu sangat besar dan menyakitkan, namun Nuh pengikutnya berusaha tetap sabar. Salah Pak, bentar Pak. Tak lama Allah memerintahkan Nuh untuk berkemas dan menaiki perahu-perahu beserta hewan-hewan dan pengikutnya. Bumi pun digenangi air, makin lama makin tinggi. Banjir besar melanda negeri. Sementara itu penduduk Armenia yang kafir termasuk Kanan, anak Nuh, dihantam ombak yang datang bergulung-gulung. Mereka pun mati tenggelam. Maha besar Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Suruh Nuh penuh syukur. Nuh dan para pengikutnya yang beriman gembira, mereka pun hidup bahagia. Dari pesan moral dari cerita tersebut bahwa jangan cepat berputus asa, karena sesuatu yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketabahan akan memperoleh hasil yang memuaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Pesan moralnya lumayan bagus, Adit. Keren. Ekspresinya ya yang masih kurang ya. Ya, Bu. Pada saat tertawa, hahaha, mestinya harus dengan ekspresi yang selayaknya orang tertawa seperti apa. Oh ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, yang lain masih ada waktu untuk memperbaiki. Oke, lanjut. Baik, lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Zakiatul dari kelompok Jabal Rahmah. Yeay. Zakiatul pasti susah sinyalnya, Zakiatul.
Nah, alhamdulillah. Masih di mute, Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam untuk junjungan tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Zakiatul Mardia dari perwakilan kelompok Jabal Rahmah akan bercerita cerpen dengan tema Ramadan Bulan Kegembiraan Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gini teman-teman, jadi ada 2 kegembiraan yang diraih oleh orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, mereka gembira di saat akan berbuka puasa ya. Jika sore-sore menjelang berbuka orang mulai sibuk keluar rumah untuk mencari berbagai makanan seperti yang manis-manis, mungkin yang sedikit agak asam atau ya menu makanan yang berat, yang ringan itu tidak pernah terjadi di bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Bulan kegembiraan itu datang semuanya kan senang, gembira untuk dapat menikmatinya kan pas buka puasa karena kita udah nahan lapar dari pagi habis subuh sampai maghrib. Kegembiraan yang disebutkan Nabi dalam hadisnya benar nyatanya ada. Yang kedua, mereka bergembira nanti di akhirat. Ketika Allah membuka lembaran pahala-pahala puasanya nih, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan membuka pintu surga raya. Sebuah surga khusus bagi orang yang berpuasa. Bahkan tidak hanya itu, orang yang rajin puasa Ramadan dan puasa sunnah, maka Allah yang Maha Ar-Rahman membuka kesempatan kepada hambanya untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah. Di saat hambanya melihat wajah Allah, maka akan terlena pula dengan kenikmatan itu. Bahkan diceritakan melebihi dari keindahan surganya. Karena itu teman-teman, marilah kita raih kegembiraan ini dengan menyempurnakan ibadah puasa, sholat tarawih, baca Quran, infak, dan jangan lupa sedekah. Demikian cerpen dari saya, Zakiatul Mardiah, pada Ramadan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren-keren Zakiatul ceritanya. Lanjut ke peserta selanjutnya yaitu Kak Faiz dari kelompok Tanim. Oke, sebentar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahiruddin Faiz dari kelompok Tanim dan hari ini saya akan menceritakan kisah dari Nabi Ayub alaihi salam. Dalam Islam ada 25 nabi yang wajib diketahui. Salah satunya adalah Nabi Ayub. Dalam silsilah, Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Ishak dan Nabi Ayub adalah salah satu sosok nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub juga orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan bahkan ia memiliki ternak yang sangat banyak. Ia hidup dan makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun.
Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasannya Nabi Ayub. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Tapi hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Dia tidak suka manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat untuk membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis selalu mencoba sendiri menggoda agar Nabi Ayub tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah. Dan seperti yang kita ketahui, Nabi Ayub memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, dan hal tersebut membuat iblis gagal menggodanya. Tapi iblis pun tidak menyerah. Allah pun memberikan ujian dan mengizinkan iblis untuk menghasut Nabi Ayub. Dan iblis pun kemudian memulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Memulai dari membunuh semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub. Kemudian iblis merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub serta istri dan anak-anak beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Tak lama kemudian, anak-anaknya Nabi Ayub meninggal dunia satu persatu. Dan iblis mengira usahanya berhasil merusak iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih, tapi jiwa dan hatinya tetap kuat dalam keyakinan bahwa jika Allah itu Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tak patah semangat. Iblis kemudian menamburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menyakitkan dan dilihat menjijikkan oleh semua tetangga dan orang sekitar sehingga beliau dijauhi dan karena takut tertular. Sampai mereka ingin Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Dan maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari permukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun masih belum sembuh, namun Nabi Ayub tetap bersabar. Meskipun ia menderita karena penyakit kulit tersebut, Nabi Ayub pun selalu berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Seperti yang diartikan dalam surah Al-Anbiya ayat 83, yang artinya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit yang Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Suatu hari, Rahmah hendak membeli bahan makan dan hal tersebut membuat Nabi Ayub sendiri di rumahnya. Nabi Ayub ingin penyakit kulitnya cepat sembuh. Ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit kulitnya. Lalu permohonan itu didengar oleh Allah dan Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, lalu keluarlah air yang sejuk dan segar dari tanah itu. Nabi Ayub pun segera membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Dan seketika penyakit kulitnya Nabi Ayub menjadi normal seperti biasanya. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia melihat suaminya sudah sembuh. Nabi Ayub alaihi salam kini telah sembuh seperti sedia kala dan tidak ada lagi seorang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub karena kesabaran beliau pula Allah mengkaruniakan lagi harta yang berlimpah kepada Nabi Ayub alaihi salam. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Faiz. Menuju dua peserta terakhir selanjutnya. Kita panggil peserta kita selanjutnya yaitu Sekar Adelin dari kelompok Makam Ibrahim. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Adelin dari kelompok Makam Ibrahim. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia dengan ayah bernama Torik yang terkenal dengan panggilan Azar. Nabi Ibrahim lahir pada zaman Raja Namrud. Nabi Ibrahim dilahirkan di tengah hutan karena ayahnya khawatir akan dibunuh Raja Namrud. Sehingga sampai tumbuh dewasa Nabi Ibrahim di tengah hutan. Nabi Ibrahim suka tadabbur alam. Dia perhatikan alam ini untuk mencari Tuhan. Bulan, bintang, matahari dia perhatikan. Awalnya dia mengira bulan, bintang, matahari itu Tuhan. Namun, karena bulan, bintang, matahari itu silih berganti, akhirnya Nabi Ibrahim bergumam, Tuhan tidak mungkin menghilang. Pasti ada zat yang mengatur silih bergantiannya bulan, bintang, dan matahari itu. Menginjak dewasa, Nabi Ibrahim berbaur dengan masyarakat
dan sudah mendapat titik terang agama yang benar. Suatu hari, Nabi Ibrahim mengharapkan pemantapan jiwa kepada Allah, dan dengan panduan malaikat, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membunuh 4 ekor burung dan melumatkan tubuh burung itu menjadi satu, kemudian dibaginya lagi menjadi 4 dan diletakkan di tempat yang berbeda. Atas izin Allah, burung-burung itu hidup kembali. Maka semakin kuatlah iman Nabi Ibrahim mulai menyiarkan agamanya dan menentang agama Raja Namrud. Sampai suatu hari, di hari Sabtu, masyarakat pada pergi mencari ikan untuk acara sembahan kepada berhala-berhala di Makkah. Nabi Ibrahim pergi ke Makkah dan menghancurkan semua berhala di situ. Dan disisakan satu berhala yang sangat besar. Dan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala dikalungkan di leher berhala yang besar tadi. Setelah masyarakatnya terjadi pada berhala-berhala mereka lapor kepada raja dan langsung dipanggil untuk disidang. Di dalam sidang, Nabi Ibrahim dapat mengalahkan raja, dan karena raja murka, Nabi Ibrahim dihukum bunuh dengan cara dibakar. Namun atas izin Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim tidak panas, bahkan membuat Nabi Ibrahim segar. Melihat kenyataan itu, banyak masyarakat mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah meyakini bahwa semua keputusan Allah adalah yang terbaik dan mengandung hikmah di baliknya. Demikian cerita dari Nabi Ibrahim yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah peserta terakhir kita yang keren, yang tidak kalah keren dari peserta yang sebelumnya membacakan cerita. Tebak siapa? Naurah. Baik, kita langsung panggil Lintang Safira dari kelompok Jabal Nur. Yeay, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Lintang Safira, perwakilan dari kelompok Jabal Nur. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tercantum dalam Al-Quran. Dia diciptakan sebagai manusia pertama untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebelumnya, Allah SWT telah lebih dulu menciptakan malaikat yang berasal dari cahaya dan jin yang berasal dari api. Kemudian, Allah SWT menciptakan manusia dari tanah yang kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya dan jadilah Adam. Setelah Adam tercipta, Allah SWT memberinya pengetahuan tentang alam semesta yang tidak diberikannya pada makhluk lain. Setelah itu, dia menyuruh semua malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam. Saat semuanya malaikat menuruti perintah Allah SWT dan bersujud kepada Nabi Adam, jin menolak melakukan hal tersebut karena ia merasa dirinya lebih mulia dari Adam karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah. Allah SWT pun murka. Jin yang menolak bersujud pada Adam dikutuk untuk menjadi makhluk sesat bernama Iblis. Iblis pun bersumpah untuk menggoda Adam dan keturunannya agar melanggar perintah Allah SWT. Lalu Nabi Adam ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Namun Nabi Adam merasa kesepian. Hingga kemudian Allah SWT pun menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga. Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia di surga. Semua yang ada di surga boleh mereka nikmati sepuasnya. Namun, ada satu larangan yang tak boleh dilanggar, yakni Adam dan Hawa tidak boleh mendekati pohon khuldi ataupun memakan buahnya. Iblis yang merasa iri pada Adam berusaha menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar larangan tersebut. Awalnya, Nabi Adam dan Hawa teguh pada keimanan dan tidak mau terbujuk rayuan iblis.
Akan tetapi, iblis tidak menyerah dan terus menggoda mereka untuk mencicipi buah khuldi. Hingga akhirnya Adam dan Hawa pun tergoda dan memakan buah larangan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun marah karena Adam dan Hawa melanggar larangannya. Mereka berdua diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Di bumi inilah Adam dan Hawa mulai membangun peradaban umat manusia. Mereka memiliki banyak anak yang kemudian berpencar ke seluruh dunia hingga menjadi banyak suku dan bangsa yang berbeda. Nah, teman-teman, ada loh beberapa pelajaran dan hikmah yang bisa direnungkan dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, hendaknya manusia selalu memperhatikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang terpenting dalam kisah Nabi Adam adalah bahwa Allah pada kenyataan memberikan kebebasan kepada manusia sebagai makhluknya dalam berbagai hal. Namun, kebebasan ini diiringi dengan batasan berupa larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waspada terhadap hambatan dari iblis dan para pengikutnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 19, Allah menjelaskan mengenai perintah untuk tinggal di surga dan larangan yang ada. Kemudian di surat Toha ayat 117, Allah menjelaskan tentang hambatan yang akan menjelaskan oleh Nabi Adam dan istrinya, yaitu permusuhan dan godaan dari iblis. Dan yang terakhir, sikap yang tepat saat terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ketika Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan, mereka langsung kembali dan kesalahan mereka serta memohon ampunan dari Allah SWT, berbeda dengan iblis yang mengerjakan perbuatan yang salah, bahkan mendebat Allah SWT serta menolak perintahnya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi dia peserta-peserta pada lomba cerpen Ramadan pada pagi hari ini. Kira-kira gimana nih guys? Siapa nih yang paling keren? Jagoan kalian siapa nih? Haura. Kawal Haura. Haura. Bisa. Gimana ini? Naurah. Zakia. Lintang, keren banget. Tapi di akhir moral value-nya kayaknya belum masuk ya. Iya Bu, maaf. Lintang, background-nya bagus banget Lintang. Aduh. Mendadak. Ada yang di pohon tuh tadi. Di pohon. Bagus Salfok sama background gambar di belakangnya Lintang. Oke, itu tadi dia peserta-peserta pada lomba cerpen Ramadan pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nun wal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.